Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pada saat desa tertinggal masih banyak yang memerlukan listrik. Pada saat fasilitas kendaraan umum kita masih sangat mengkhawatirkan. Pada saat rakyat masih membutuhkan subsidi yang berbagai jenis. Secara tiba-tiba pemerintah menganggarkan triliunan rupiah untuk subsidi kendaraan listrik. Ada apa ini? Siapa yang diuntungkan? Hotman sudah melanglang buana ke berbagai belahan dunia. Di negara-negara yang lingkungan hidupnya sangat tinggi, yang go green-nya sangat bagus. Tidak ada program seperti ini. Inilah Hot Room, ada intrik di subsidi kendaraan listrik. Pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebesar 80 juta rupiah untuk mobil listrik dan 7 juta rupiah untuk motor listrik. Selain itu, pejabat eselon 1 dan 2 pun akan mendapatkan alokasi anggaran mobil listrik sebesar 700 sampai 900 juta rupiah per orang. Lantas, apakah pemberian subsidi ini tepat sasaran? Padahal menurut data PLN masih tercatat 4.400 desa 3T yang belum mendapatkan pemerataan listrik selama 24 jam. Bukankah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak standar hidup yang layak? Selain itu, program subsidi kendaraan listrik ini juga tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki. Lalu apa tujuan pemerintah gencar mempromosikan subsidi kendaraan listrik ini? Benarkah untuk kebaikan masyarakat dan juga lingkungan, atau hanya untuk menguntungkan kalangan tertentu saja? Tapi sebelum kita diskusi, saya tidak bisa, otak saya tidak jalan kalau saya belum minum kopi kesayangan saya ini. White coffee, kopi luwak. Aduh, langsung saya berdebat bisa kuat semalam. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Nah, inilah anggaran 1,4 triliun untuk subsidi motor listrik dan 1,6 triliun untuk subsidi mobil listrik. Dan untuk bus listrik 48 miliar dan 1,4 miliar. Pertanyaan pertama kepada jenderal kita, Bapak Jenderal TNI Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik. Pertanyaannya, kenapa ini? Apa alasannya tiba-tiba program ini diadakan? Ini kita menghadapi sebuah persoalan negara ini. Oke. Persoalan yang pertama adalah import BBM kita sangat tinggi. Sehingga ini menguras APBN kita. Persoalan yang kedua adalah persoalan lingkungan. Karena pemerintah Indonesia berkomitmen kita menuju zero emisi pada 2060. Ya. Kendaraan listrik adalah momentum yang sangat tepat bagi Indonesia untuk melakukan lompatan. Ini saatnya sekarang. Nah, itu dari sisi bagaimana kita mensikapi APBN kita, mensikapi lingkungan kita yang semakin baik. Kenapa itu dilakukan? Karena pemerintah memiliki visi besar tentang masa depan. Maka dengan EV ini diantaranya bagaimana kita memperbaiki environment. Yang kedua bagaimana kita justru menurunkan subsidi untuk BBM. Tapi rakyat kita kan masih banyak miskin. Ntar dulu, bahwa di dalam subsidi itu ada 4 hal yang dipersyaratkan. Yaitu? 1, orang-orang mendapatkan KUR. Oke? Ya. Yang kedua, orang-orang yang memiliki kemampuan listriknya hanya 900 ke bawah. Ya. Yang ketiga, para pengusaha yang mendapatkan bantuan usaha Ya. menengah kecil. Ya. Itu yang jumlahnya 1,4.
Itulah syarat-syarat untuk subsidi. Oke, jadi karena pemerintah Indonesia punya visi besar. Ya. Kalau gitu Pak Dedi, tadi udah dengar tadi Pak Muldoko, Bapak salah satu yang mengusulkan diadakan petisi menolak. Apa alasan Bapak? Baik, makasih Bang. Begini, oke lah, kita memang, saya setuju Pak, ada migrasi dari BBM fosil ke listrik, dan itu adalah keniscayaan Ya. bahwa kita memang harus membersihkan kualitas udara kita dari emisi gas karbon. Tapi ada keberatannya di sini. Keberatannya adalah subsidi tersebut. Subsidi tersebut karena jalanan kita ini sudah macet. Jadi frame saya adalah kemacetan karena saya membaca dari sisi transportasinya. Jadi alasan Bapak karena itu akan menambah kemacetan. Sebelum ada subsidi itu sudah macet. Oke. Apalagi ditambah dengan subsidi. Tapi kan go green, nggak ada polusi. Nggak masalah. Kalau sama-sama macet kan juga tidak produktif kan. Walaupun bagus mobilnya go green, tapi kan tetap macet. Kan tidak Jadi produktif. alasan utama Bapak menolak karena menambah macet. Menambah macet. Karena kita sudah sejak 2013 dengan munculnya mobil LCGC itu sudah disubsidi. Ya. Akumulasinya sekarang ini kan sudah macet sekali jalanan. Tapi kalau itu konversi, saya setuju. Dengan motor atau mobil kita yang lama, Ya. itu sebagai tiket untuk pengambilan mobil baru listrik. Karena sekarang kan konsepnya kan tidak seperti itu Pak. Jadi beli baru dengan harga murah. Tapi Anda setuju kendaraan listrik itu dulu? Setuju. Kok Anda bikin buat petisi menolak? Subsidinya yang kita tolak. Subsidinya yang ditolak. Subsidinya. Kenapa ditolak? Karena dengan dana besar itu paling tidak kita bisa mengalokasikan kepada daerah-daerah lain yang infrastrukturnya lebih membutuhkan. Seperti contoh kemarin Lampung. Misalnya apa? Harusnya prioritaskan subsidi yang besar itu. Begini, angkutan massal kita kan lemah sekarang. Ya. Apanya? Angkutan umum massal kita. Ya. Seharusnya kalau kita memang transportasi kita berhasil, itu modal share kita itu minimal 50% pengguna angkutan umum ataupun 50% pengguna kendaraan pribadi. Ya. Nah sekarang ini pengguna angkutan umum kita itu di bawah 20%. Di Jakarta kalau kita membaca surveinya Jutpi 2018, pengguna angkutan umumnya itu hanya 9%. Berarti 91% itu adalah mereka menggunakan kendaraan pribadi. Jadi yang harus diprioritaskan apa? Angkutan umum massal. Ya. Kalau angkutan umum massal seperti MRT, ya contohnya kereta cepat, kita selalu bingung mencari dana, soft loan lah atau mencari hutang dan lain-lain. Tapi kalau untuk industri otomotif, mengapa diberikan mudahnya subsidi? Ya. Seperti itu contohnya. Sebenarnya kita membutuhkan angkutan massal. Nah, seperti kita contohnya kemarin kita mau impor KRL second dari Jepang, itu pun dipersulit dengan alasan bahwa itu kereta bekas tidak layak untuk diimpor atau dibeli karena itu juga tidak ada kandungan TKDN 40%. Ya. Sementara produksi kita di Inka sendiri itu juga kewalahan untuk memproduksi. Jadi Anda berpendapat sebaiknya subsidi itu untuk memperbaiki fasilitas kendaraan umum? Angkutan umum fasilitas. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini. Karena sama-sama yang menikmati yang mampu. Yang pertama pertalite-nya tetap diteruskan, Ya. tidak. Kemudian yang ini juga yang mampu yang menikmati begitu kan. Subsidi itu kan unsur keadilan, unsur pemerataan. Anda mengatakan bisa malah double gitu loh. Iya, Sudah akan punya double, betul. kendaraan, ya, ada juga Dapat listrik. pertalite, dapat juga listrik begitu Gitu. kan.